Apakah kita ini sudah lupa atau masih ingat? Apalagi kita juga ya, teman pengajar praktik kita ini ya kan bertemunya waktu hanya pendampingan individu. Dan pendampingan yang saya dampingi kan beda, Bapak Ibu. Jadi kita di sini berkolaborasi, ada di kelas B ini ada 15 CGP dan 3 PP. Mungkin saja lupa dengan saya ya, atau saya lupa dengan teman saya yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kita akan berkenalan lagi. Caranya seperti ini, Ibu ya. Saya akan menyebutkan nama, ini contoh. Jadi saya Nirwana. Kita akan membarengi sebutan nama itu ya dengan praktik baik ya. Praktik baik Bapak Ibu guru yang sudah Ibu lakukan selama sebulan. Kurang lebih sebulan mendapatkan ilmu di program guru penggerak ini ya. Jadi praktik baik apa ya di dalam kelas yang sudah Ibu lakukan ya. Jadi disambung dengan itu. Paham Bapak Ibu? Contoh ya, saya contoh. Saya pengajar praktik. Nama saya Nirwana ya. Saya praktik baik yang sudah saya lakukan. Jadi, ada seorang siswa murid saya ya datang mengatakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu lebih kreatif dibanding sebelumnya. Ya baik, lanjut Pak Marwan. Pak Marwan. Saya pengajar praktik. Hal yang berubah dari saya yaitu para peserta tadi mengatakan bahwa sifatku sebelum berubah, cara mengajar berubah, cara menyampaikan materi berubah, dan yang banyak permainan. Demikian. Ya baik, kita melanjutkan di CGP-nya ya. Jadi berurut saja Bapak Ibu. Jadi minta tolong berdiri, suaranya yang lantang Bapak Ibu. Silakan. Nama saya Firman Hakta dari SMA 1 Tulogu. Hal yang berubah dari saya adalah mengontrol emosi. Jadi saya adalah guru fisika. Jadi saya ketika mengajarkan fisika, anak-anak itu agak susah menangkapnya. Nah, jadi setelah saya belajar dari calon penggerak, maka saya mulai belajar untuk mengontrol emosi. Jadi marah-marahnya dikurangi. Selain itu juga bukan hanya di sekolah ya, di rumah juga orang-orang mengatakan sudah mulai berubah. Mantap ya, tepuk tangan. Yang berikut. Suaranya Pak, yang lantang suaranya. Saya dari SMA Wirabakti Gorontalo. Hal praktik baik setelah mengikuti pelatihan guru penggerak. Kalau di kelas anak-anak bilang saya aneh. Anehnya itu yang tadinya gurunya hanya memperhatikan siswa tertentu. Karena selama ini saya hanya fokus ke siswa yang sudah paham sudah. Kalau siswa yang tidak paham, yang berusaha. Nah, setelah mengikuti guru penggerak ternyata berpihak pada siswa itu yang lebih utama. Jadi hal itu yang anak-anak bilang pada saat saya mencoba hanya 1 minggu ya, hanya 1 minggu implementasinya bisa di lapangan. Setelah itu ulangan, jadi anak-anak bilang Pak Guru aneh, yang tadinya tidak seperti itu tiba-tiba seperti ini, ada apa kali ini. Terima kasih. Ya bagus, tepuk tangan. Jadi kesimpulannya Bapak ini sudah menerapkan berpihak pada siswa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryono Kasih dari SDN 9 Pantai. Kalau bicara praktik baik, berhubung untuk siswa saya saat ini sudah sudah selesai ujian, sehingga untuk pembelajaran tatap muka di kelas itu tidak lagi optimal seperti dulu. Sehingga untuk mendapatkan penilaian ataupun refleksi daripada siswa, kami sebagai guru agak susah. Mungkin yang refleksi yang kami dapatkan adalah kegiatan-kegiatan yang umum yang mungkin mendidik siswa bukan hanya di kelas, tapi mendidik siswa secara keseluruhan. Iya.
Nah, tetapi yang saya dapatkan dari kegiatan PDP ini adalah mindset saya terhadap siswa, pandangan saya terhadap siswa. Kalau dulu saya masih merasa emosi kepada siswa, kadang tidak terkendali terhadap hal-hal yang membuat kita marah dari siswa. Dan setelah mengikuti kegiatan ini, saya justru mulai tertarik dari setiap tantangan yang membuat saya sulit untuk mengubah anak. Saya selalu berpikir mencari solusi, karena saya berpikir saat ini hasil daripada siswa itu tergantung daripada guru. Sehingga sekarang yang saya lakukan adalah ketika saya melihat ada siswa yang tidak bisa, tidak mampu, saya tidak memfonis itu karena kesalahan letaknya dari siswa, tetapi itu karena guru yang belum menemukan solusi yang tepat untuk siswa. Nah, mungkin itu dari saya. Ya, tepuk tangan. Iya. Iya, yang berikut Pak, silakan. Terima kasih. Nama saya dan Bapak saya dari SD 2 Bulan Dulu. Tentang praktik baik yang sudah menonjol saat ini, ada yang berubah dari inovasi, yaitu pembelajaran pada awalnya sebelum saya ikut guru penggerak ini masih proses pembelajaran yang masih kaku, yaitu semua berfokus apa yang saya gerakkan, tidak berfokus pada anak. Nah, setelah aksi nyata 1.1 ini, anak-anak mulai terkesan dengan inovasi yang saya. Ya, jadi dengan pada awalnya tidak menggunakan SDG, hanya sampaikan begitu saja. Nah, setelah aksi nyata ini, setelah saya mendapatkan model-model yang saya terima dari orientasi, maka siswa telah merasa lebih nyaman, lebih cair dalam proses pembelajaran, sehingga untuk aksi nyata ke depan justru mereka anak-anak lebih bertanya kepada saya, kapan di kelas kami Pak? Dibuat seperti itu. Iya. Kapan di kelas kami untuk nonton videonya seperti itu. Iya, bagus sekali, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Jadi sudah menggunakan berbagai macam media yang disediakan ya, seperti LCD mungkin yang lalu hanya ditaruh di lemari atau di dos ya, tidak digunakan. Jadi sekarang Bapak sudah menggunakan media tersebut untuk pembelajaran, dan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai macam games dan permainan. Hal yang paling mendasar berubah pada diri saya. Nama dulu Pak. Maaf, nama saya Muhammad Amran dari SMA Negeri 1 Boleh Pantai. Hal yang paling mendasar yang saya rasakan berubah pada diri saya itu yang pertama adalah kedisiplinan. Bahkan siswa sendiri sudah mengatakan bahwa Bapak ini sudah sangat rajin datang di sekolah. Biasanya tepuk tangan. Rajin. Sekarang sebelum 6:30 biasa saya sudah ada di sekolah. Paling lambat saya datang di sekolah jam 7. Satu hal yang paling berubah menurut saya di lingkungan kerja, bahkan di rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. Saya dari Petugas SMK Negeri 1 Sulawesi. Hal yang berubah dari saya kalau di dalam kelas itu mengajar itu langsung to the point. Tidak ada siswa saya tanyakan siap belajar dengan saya atau sudah saya. Pokoknya ya saya langsung. Nah, alhamdulillah dengan saya sudah mempelajari dan dari modul-modul pertama, alhamdulillah saya sudah berubah, sehingga siswa saya sangat menyenangi kalau saya datang untuk mengajar. Bahkan mereka menanyakan, Bu, biar Bu kan jam jadi kami itu dipotong-potong ada 2 jam dan 1 jam. Nah, kalau yang 1 jam itu mereka sangat menyenangkan, Bu, kalau boleh jam sesudahnya tambah lagi kita sama gurunya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi yang sudah saya. Nama Bu, nama. Nama saya Hasna dari SMA. Hasna, Ibu Hasna. Yang pertama, setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pendidikan berdasarkan pemikiran
yang paling saya rasakan itu adalah dari diri saya sendiri dulu. Saya itu di sekolah, memang sebelum ikut guru penggerak ini sudah banyak belajar dari berbagai macam komunitas, kemudian senang mengikuti webinar dan pelatihan yang berhubungan dengan pengamanan peserta didik maupun komunitas yang ada di sekolah. Tapi kekurangannya saya itu tidak berani ya. Maksudnya kadang-kadang saya ingin menyampaikan ke teman-teman, ada masa saya itu baru lagi apa sih kali ini mau tahu dia ini bukan kata sekolah kok bilang-bilang amat saya sekolah nggak pengen lagi. Itu yang berubah di diri saya setelah saya masuk ke jurusan gerak. Oh berarti saya ini harus mulai dulu dari diri saya sendiri. Saya datang lebih awal supaya saya bisa mengontrol siswa yang datang lebih cepat. Kemudian kepada teman sejawat juga saya memberikan dorongan untuk tepat waktu, karena kalaupun terlambat nantinya juga pembelajaran di kelas akan terlambat. Kemudian yang kedua yang berubah dalam kehidupan atau dalam proses belajar mengajar di sekolah kami itu pada pembelajaran di dalam kelas yang biasanya mungkin kemarin-kemarin disebut dengan sistem CBSA, catat bahan sampai habis, dan ternyata pemahaman itu setelah saya ikuti ternyata bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk merubah pemikiran itu, saya kembali lagi ke diri saya sendiri. Setiap saya membuat model pembelajaran, itu saya buat biasanya untuk siswa, misalnya saya ambil contoh dalam praktik, mereka hanya menulisnya dalam kertas. Tetapi ini saya ambil contoh misalnya karena saya guru bahasa Inggris, saya ambil satu materi tentang naratif teks. Biasanya siswa hanya menulis satu cerita dongeng di dalam kertas. Tapi ini saya buat satu inovasi bagaimana cerita atau dongeng yang mereka dapat, mereka tuangkan dalam bentuk lukisan. Kemudian mereka presentasikan di depan kelas dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Martini, asal sekolah SMK Negeri 1 Belanga Utara. Kalau dari saya, Bu, karena saya pernah di kesiswaan, jadi saya memang kalau dulu masih di sekolah yang lalu itu saya memang galak jadi kesiswaan. Tapi sebelum ikut guru penggerak pun saya pindah di sekolah yang baru itu saya memang sudah merubah mindset ketika saya ikut diklat kepala sekolah, baru saya ikut diklat sebelumnya itu kita sudah diajarkan bagaimana mengelola siswa begitu. Nah, tapi setelah ikut guru penggerak ini saya mengetahui di situ tentang kodrat alam, kodrat zaman. Nah, di situ saya berusaha lagi untuk lebih sabar lagi dengan anak-anak. Walaupun memang sebenarnya saya sudah mulai merubah mindset itu sih sudah lumayan lama. Tapi ini lebih lagi. Kalau teman-teman guru biasanya kalau menegur siswa yang bajunya di luar gitu kan caranya biasanya yang bikin anak-anak tidak suka itu kan biasanya dicubit dulu atau misalnya ini saya ajarkan, saya ajak teman-teman begitu bagaimana menegur dengan cara yang lebih baik begitu. Jadi anak-anak kalau lihat saya tanpa lagi ditegur, dia sudah langsung sadar oh iya Bu, tentu Bu gitu saya kasih masuk di dalam begitu. Jadi tidak perlu lagi lah. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Ismawati Moluto, CGP dari SDN 10 Bone Pantai. Terkait dengan perubahan yang salah selama mengikuti pelatihan ini, pendidikan ini, selain praktik baik ada juga yang berubah dari saya. Yang pertama dari segi nama. Di sekolah saya sudah dipanggil dengan nama Ibu Penggerak, sudah bukan Ibu Ismawati lagi. Alhamdulillah. Terkait dengan hal praktik baik yang saya lakukan, oleh siswa saya dikenal dengan guru yang bikin penasaran. Kenapa bikin penasaran? Karena sesuai aksi nyata kemarin, saya itu kasusnya sama dengan Pak Haryono, kelas 6. Dengan adanya kegiatan ini kebetulan pembelajaran kelas 6 sudah selesai. Makanya
melakukan aksi nyata, saya mengambil satu waktu, satu hari, dan di situ murid jadi penasaran. Ibu, kenapa tidak dari dulu begini Ibu? Kata mereka, Ibu boleh mau ulang? Karena apa? Saya merancang pembelajaran yang menyenangkan. Saya ambil kesepakatan kelas yang kita lakukan di lokal kemarin, saya bawa ke kelas. Dan banyak sekali budak-budak mereka keluarkan di situ, Ibu saya mau begini, saya mau begini. Karena awal pembelajaran saya ajak mereka untuk mau dibawa bagaimana arah kelas ini supaya kalian semangat. Dan alhamdulillah aksi nyata kemarin meskipun hanya 1 hari berhasil. Ada testimoninya dari siswa, mereka senang dengan pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ayu Masyhur dari SMP Negeri 1 Nabila, Kabupaten Boronegoro. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, terus terang kita sebagai guru itu perannya sangat berarti sekali di depan murid. Nah, kita hadapi murid itu dengan berbagai karakter. Ada karakternya yang memang sifatnya rajin, ada yang sifatnya malas, ada yang sifatnya suka membosankan, ada yang suka tidur dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru penggerak itu mengajak siswa dalam dalam proses pembelajaran itu mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, salah satu yang saya lakukan di sini perubahannya yaitu saya memperbaiki model dan metode pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Salah satunya itu metode-metode yang saya rubah, yang tadinya saya menggunakan lebih monoton metode ceramah. Nah, sekarang saya lebih banyak menggunakan metode-metode yang bernuansa bermain. Salah satunya contoh misalkan bermain peran. Di situ bermain peran mereka sebagai siswa sangat senang, Bu. Kenapa mereka sangat senang? Karena mereka sesuka hati menunjuk siapa temannya yang akan bermain peran menjadi misalkan contoh sebagai kepala sekolah atau sebagai siswa atau sebagai ustazah, sebagai pengingat. Nah, itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran yang tepat seperti itu, alhamdulillah saya lihat perubahan dari peserta didik itu sudah terlihat mereka mulai belajar dengan senang hati. Iya, itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Mana tepukan, bawa tepukan panjang ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwati Nomba, asal dari SMP Negeri 1 Kabila sama dengan Ibu Ayu dan Ibu Rainun. Praktek baik yang sudah saya lakukan selama kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Saya kebetulan di sekolah sebagai pengajar matematika. Dan kita tahu bersama bahwa matematika itu kalau di SMP merupakan pelajaran yang momok bagi siswa. Ya, di sini saya mencoba mengajarkan matematika dengan menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi lagi, di mana biasanya kan matematika itu tidak selamanya harus di jam pertama, ada kalanya di jam terakhir. Untuk yang matematika pada jam terakhir itu saya menggunakan terlebih dahulu ice breaking dalam pembelajaran. Jadi sebelum mulai pelajaran, walaupun dia ice breakingnya sederhana, saya mencoba supaya perhatian siswa yang tadinya tidak fokus terhadap materi menjadi fokus seperti itu. Kemudian pada pembelajaran saya lebih mencoba menggunakan tutor sebaya. Tidak semua tahu perkalian di dalam matematika. Jadi saya menggunakan tutor sebaya dengan antara teman. Jadi saya mulai mencoba memetakan posisi siswa. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Mereka saling kami pasangkan, kemudian kami belajarkan dengan menggunakan metode tutor sebaya tadi. Dengan hal seperti ini, insya Allah semuanya akan bisa berubah. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Ayu Sudiana. Nama saya Rainun Yusuf Lumula, asal SMP Negeri 1 Kabila. Saya surasa sama. Apa yang berubah yang saya lakukan, kebetulan pembelajaran dalam sebulan melakukan diklat guru penggerak ini, tinggal satu bahan yang saya ajarkan. Saya mengambil kata menuntun potensi anak. Di situ saya bergelut dengan pikiran saya, oh iya, ternyata pembelajaran yang kalau mengenai untuk siswa aktif itu sudah pernah saya lakukan, tetapi yang kekurangan di situ saya membiarkan kepada siswa untuk memilih siapa moderator. Jadi tidak semua siswa itu berbicara, sehingga
begitu setelah melakukan diklat ini, selama satu bahan pelajaran itu, saya memberikan tugas kepada seluruh. Sudah diucapkan. Jadi mungkin saya akan merangkum, ada sedikit tambahan karena saya guru SD. Kalau di SD yang saya alami saat ini, saat masuk kelas kita bisa melihat pembelajaran ini akan menyenangkan sampai akhir atau tidak ketika kita membuka pembelajaran. Jadi jika membuka pembelajaran dengan bahagia, saya yakin akan berakhir dengan semangat dengan bahagia. Jadi yang saya terapkan di kelas setiap pagi itu tetap ada 5-10 menit anak-anak saya berikan motivasi. Pasti ada tepuk semangat, ada goyang sedikit. Ketika mereka semangat. Oke. Yang di depan itu yang memakai bola ya. Tidak, iya begitu. Begini kelompok pertama ini ya. Contoh ini misalnya kelompok 1 ini contoh Bapak Ibu ya sampai 3 orang. Tugas yang kedua dan ketiga memegang pundak. Laki-laki disarankan di depan saja di depan. Laki-laki di depan. Laki-laki di depan. Ya, laki-laki. Ayo, silakan membuat barisan. Tidak bisa bicara, apa yang tidak bisa berisik. Kena hukuman. Jangan sampai terlepas. Jangan sampai Jadi yang kelompok 1.
Tidak, di muka tidak apa. Aduh. Kasih keluar kasih keluar Di belakang. Sudah juga kasih pindah-pindah rambut. Iya. Kamu sama kasih pindah. Apa ini? Strong. Ya Allah. Lihat warna, bukan, lihat warna, betul atau tidak? Ini 3 merah sama orange. Kuning. Ini orang apa kuning? Yang orange satu tidak dapat, terus kamu di mana? Oke, Bapak Ibu, silakan. Selamat untuk Bapak Ibu yang kelompoknya menjadi pemenang. Oke, yang menjadi pemenang diberikan aplaus dulu, Bapak Ibu. Kalau di sana ini apa? Si paling depan. Jadi rasa khawatir ada, kemudian rasa tegang ada. Ya. Jadi ada rasa kekhawatiran yang kuat ya, perasaan khawatir, tegang, bingung ya. Kemudian yang di tengah satu orang mewakili perasaannya bagaimana posisi di tengah? Di belakang saya, karena banyak sekali saya. Diwakili saja. Apa pas pindah bola? Ya. Perasaan saya ketika saya berada di tengah tadi senang, tapi khawatir juga jangan sampai perintah yang dari belakang tidak mampu saya sampaikan dengan baik kepada teman saya di depan. Begitu. Itu perasaan saya tadi. Iya, perasaannya khawatir juga ya, was-was. Jangan sampai salah arah ini perintah. Terima kasih. Kalau yang di belakang itu tanggung jawabnya lebih besar karena dia yang memberikan arahan untuk yang di tengah sama yang di depan. Dan yang tadi saya sempat rasakan adalah patah semangat. Jadi satu pelajaran yang tidak bisa kita lupakan adalah jangan sampai kita patah semangat. Kalau kondisi tadi itu sebenarnya sudah tidak ada harapan kita untuk
sudah berhasil mengumpulkan. Kemudian apa rasanya saat barisan Bapak Ibu terlepas dan tidak ada yang diambil bola tadi ya? Tidak ada. Ada? Oh, ada. Berarti ada yang dapat hukuman. Sekarang bagaimana perasaan Bapak Ibu sampai tidak terlepas dulu, ya? Apa perasaan Bapak Ibu waktu terlepas itu? Kemudian perasaannya waktu dikena hukuman itu diambil bolanya. Silahkan. Kelompok yang berarti yang terlepas ada? Ada. Kemudian kelompok yang diambil bolanya, silahkan. Pasti kalau saya kelompok yang diambil bolanya, karena tadi itu pas sementara bermain saya tertawa sekali. Akhirnya ada tanya boleh tertawa, ternyata kan tidak bisa. Bukan saya kalau tidak boleh berbicara, makanya bola saya diambil bolanya. Nah, yang berikut perasaan orang yang terlepas dari barisan. Kebetulan saya yang menggerakkan bola sehingga terlepas tadi. Sebenarnya bola tadi yang orange sudah diambil yang ketiga, tapi alamnya mencari yang keempat biru, ada banyak tantangan, 4 kali tantangan, sehingga yang orange terlepas. Di situ saya perasaan saya hampir kecewa karena sebenarnya saya mengarahkan, kemudian hasil sudah didapat, kemudian dilepas lagi, terlepas dan diambil orang. Nah, sehingga kecewa di situ, yang di depan tidak dapat mempertahankan yang sudah didapat. Terima kasih. Jadi perasaannya warna merah. Kelompok 1. Tadi yang menang? Iya, perasaannya Bapak Ibu mengumpulkan semua bola dengan baik. Satu saja ya, wakil. Loh, iya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana perasaan saya ataupun kelompok kami ketika menang dalam permainan tadi, ya pastinya kami merasa senang, puas, dan juga juga yang kami petik dari permainan itu, kami bisa saling memahami instruksi dari masing-masing, sehingga itu merupakan salah satu yang memuaskan dalam kelompok kami. Jadi itu yang kami rasakan dari pada saat kami bermain, dan alhamdulillah. Ya, suatu kepuasan Bapak ya. Jadi suatu kepuasan. Oke, terima kasih. Setelah yang pastinya tadi memang sebelum kami mulai permainannya, kami masih membuat kesepakatan. Sampai saya bilang tadi ajari saya sentuhan. Iya. Ajari saya sentuhan. Itu sebenarnya memang mungkin ajari saya sentuhan itu artinya kode. Ya, ketika kalau misalnya kan tadinya juga kan waktu baru memulai itu kita tidak tahu bola ini ditempatkan di mana, disembunyikan di mana, kita tidak tahu. Kita mencarinya pun kita tidak tahu apakah mencari yang ada di dalam dus, kita tinggal diarahkan ke dus, kemudian di dalam satu kotak warnanya. Ya, jadi kita belum tahu bagaimana. Cuma kan setelah saya mulai melihat posisi bola, ternyata diletakkan di lantai. Nah, dari situ saya cuma butuh 3 instruksi saja.
Ketika misalnya kalau ke kiri harus bagaimana, ke kanan harus bagaimana. Terus kalau misalnya bukan pola itu, nah bukan pola itu ya, cukup tinggal tarik ke belakang 2 kali. Ya, jadi cuma 3 instruksi itu saja, alhamdulillah, dan itu sudah disepakati oleh kami bertiga, dan alhamdulillah tidak merasakan kendala sama sekali dalam melakukan permainan. Iya, itu tips. Ya. Tepuk tangan dulu untuk tips dari pemenang. Jadi itu cara-cara terbaik ya, sampai bisa kita memenang. Ya. Sekarang yang berikut, posisi mana ya? Posisi mana yang paling penting dari permainan tadi? Posisi mana? Apakah orang yang pertama, orang yang kedua, atau orang yang ketiga? Silakan. Ya, boleh teman yang lain lagi. Posisi yang mana yang sangat berperan? Yang paling penting ya, posisi yang paling penting. Kalau pemahaman saya secara pribadi, posisi yang paling penting itu adalah semua. Kenapa saya katakan semua? Karena masing-masing memiliki peranan yang sangat urgent. Iya. Saya menilai satu peranan yang penting, tapi harus kita menilai semua peranan dari setiap kelompok yang ada. Iya, oke. Ada pendapat lain? Ya, silakan, Bu Dewa. Kalau saya Bu, karena kalau saya orang bahasa kan, kalau bahasa Pali berarti harus ada satu di antara yang lain. Tidak bisa semua kalau bahasa Pali. Berarti kalau bilang paling penting berarti harus ada satu di antaranya. Saya memilih orang ketiga, orang terakhir, karena dia memandang duluan semua keadaan, kemudian memberikan instruksi. Kalau instruksinya dia salah, maka semua orang di depan ini salah. Ya, itu pendapat dihargai ya Bu. Jadi semua pendapat kita hargai, kita satukan persepsi. Ya, tapi kalau bahasa penting, semuanya penting. Iya. Tapi kalau paling penting menurut saya satu orang itu ya. Iya. Oke. Kita masuk di pertanyaan berikut, mana yang memimpin di dalam permainan tadi? Ya. Orang ketiga menurut Bapak Ibu ya. Sekarang poin pembelajaran ya. Di sini kita membahas poin pembelajaran, yaitu semua peran itu penting ya. Semua peran itu sangat penting dan penting sekali untuk dipahami setiap orang yang ada di dalam kelompok tadi, barisan tadi. Karena dengan persatuan yang ada di situ akan terwujud suatu keinginan bersama ya untuk mencapai tujuan. Jadi apabila salah satu pincang pasti tidak terwujud seperti itu. Jadi setiap peran tadi memimpin dirinya, bertanggung jawab atas tugasnya. Jadi seperti itu. Jadi semua memimpin di situ. Semua
Jangan bikin sama dia jalan kapino gitu. Mandiri. Aktif dalam pengembangan diri. Mandiri. Karena mandiri itu kan dia tidak ada menunggu dari luar. Yang kedua memberikan motivasi pada orang lain, menjadi motivasi bagi orang lain. Sudah. Sebentar, mau jelaskan. Waktunya 8 menit lagi bunyi. Kapan ya semangat dia masih dia mau coba orang-orang sawah. Memimpin manajemen sekolah. Sudah? Apa yang sudah mereka buat? Jadi ini Sudah selesai? Satu lagi. 5 menit lagi. Iya, 5 menit lagi. Ih, tadi 5 menit, sekarang tinggal 3 menit. Coba cepat deh. Apa yang hal yang baru? Hal yang baru, ayo. Menciptakan hal yang baru. Hal yang baru. Hal-hal yang baru. Apa? Selain dari model pembelajaran. Hal. Jangan bilang bikin bangunan baru. Maksudnya sekarang apa? Kan bercerita. Apa kita kan sama-sama kan. Oke, baru mendorong kolaborasi. Memimpin pembelajaran. Yang ketiga, memimpin manajemen sekolah. Dan yang keempat adalah memimpin pengembangan sekolah. Jadi ini adalah 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Nanti akan berkembang di diskusi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk hadir yang utara, yaitu Ikanto Tulado, Ikman Yamangkasa, dan Tuturi Handayani. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. 3 mendorong kolaborasi. 4 mewujudkan kepemimpinan murid. Dan 5 menggerakkan komunitas praktis. Nah, ini kami menggambarkan bagaimana itu kelima peran guru penggerak. Demikian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kelompok 1. Pakai instrumen. 1, 2, 3. Saya kira ada gambar ini, ada Teman-teman, dari sini ada untuk mendapatkan bonus data unlimited. Oke, ya kami akan memaparkan poin-poin tentang nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang pertama kami mengambil contohnya itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, menerapkan metode yang tepat. Kemudian yang kedua adalah nilai reflektif. Reflektif yaitu menanyakan kesan atau perasaan
saat guru mengakhiri pembelajaran. Kemudian yang kedua ya peka terhadap situasi. Artinya yang dimaksud sini adalah guru merefleksi kemampuan diri sendiri. Kemudian yang berikut mandiri, ada aktif dalam pengembangan diri. Yang pertama, yang kedua menjadi motivasi untuk orang lain, teman sejawat atau warga sekolah. Kemudian yang keempat, kolaboratif. Di sini yang paling pertama menjalin kerjasama dengan teman sejawat. Kemudian yang berikut menjalin kerjasama dengan warga sekolah atau stakeholder. Kemudian yang kelima, inovatif. Ya, jadi hal-hal yang baru. Jadi kami ambil poin pertama itu menciptakan model pembelajaran yang menarik. Jadi fokusnya di sini inovasinya dalam bentuk model. Ya. Kemudian yang berikut menciptakan hal-hal yang baru. Ya. Jadi yang dimaksud di sini menciptakan hal-hal yang baru dalam proses pendidikan. Misalnya metode sudah metode sudah ada sesuai yang dirumuskan dalam KKG. Nah, dibuat lagi yang hal-hal yang baru seperti itu. Terima kasih teman-teman untuk ya. Jadi itu dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tetap tidak akan merasa mereka itu perlu hiburan mereka. Seperti itu. Jadi cuma 3 saja yang menjadi fokus kita ketika kita melakukan pembelajaran. Kita harus kelompokkan mana siswa yang tergolong pada yang disebut dengan visual, kemudian auditory, yang ketiga kinestetik. Kalau visual berarti siswa yang lebih suka dengan melihat gambar, melihat video bergerak. Nah, berarti media pembelajaran yang kita gunakan adalah media berupa gambar atau video atau secara langsung, objek langsung. Auditory berarti mungkin siswa yang cuma suka dengan suara. Kinestetik yang suka dengan gerakan-gerakan ataupun praktek. Mungkin seperti itu kalau ya menurut saya berpihak pada murid. Ya saya terus terang kalau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Dewa, saya tidak mampu untuk bisa menjadi pemenuh kebutuhan semua siswa 100%. Iya, beri aplaus untuk kelompok 1. Sangat baik presentasenya Pak ya. Kita simpulkan saja bahwa nilai guru penggerak itu memang harus saling mengisi di antara kelima itu. Yang tadi berpihak kepada siswa, bagaimana kita mengklasifikasikan siswa kita sesuai potensi bakat yang dimiliki mereka. Kemudian kita bagaimana kita mengembangkannya. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, sekarang Bapak Ibu terakhir saya ingin menanyakan di antara ketiga peran nilai dan kompetensi yang tadi itu, mana yang paling penting Bapak Ibu? Mana yang penting menurut Bapak Ibu? Poin yang yang saling berhubungan tadi ya. Jadi kita simpulkan saja ketiga nilai kompetensi dan peran guru penggerak itu sangat menunjang ya. Jadi sangat menunjang ketiganya, tidak bisa lepas satu ya, tidak bisa diabaikan satunya ya, karena kita ingin menjadi pemimpin organisasi pembelajaran yang lebih baik. Aktivitas yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan komunitas praktisi yang sudah ada di lingkungan Bapak Ibu dan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran setelah ini, tentunya dengan penerapan komunitas praktisi. Dan selanjutnya kita masuk waktu istirahat. Insya Allah kita melanjutkan dengan sesi diskusi komunitas praktisi. Silakan Bapak Ibu, kita sepakati masuk kelas pukul berapa? Berapa jam? Itu waktu istirahat cuma 1 jam. Jam setengah 2. Ya, kita sepakati saja karena baru istirahat, kemudian lanjut sholat yang beragama Islam. Ya, terima kasih. Kehidupan sehari-hari itu saja tentang yang kita ajarkan. Terima kasih.
Baik sekali, terima kasih kepada Ibu Ismawati. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu. Ya, inovasi ya.